Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya rekan-rekan mahasiswaku. Dimanapun kalian, apapun aktivitas, semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan keberkahan serta sukses buat kalian semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswaku semua, pada kali ini kita akan membahas mengenai Islam dan pembaharuan. Nah, tentunya tujuan dari materi ini adalah minimal kalian memahami sejarah Islam dan pembaharuan, konsep, peta, kemudian bagaimana corak Islam di Indonesia. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswaku semua, bahwa yang perlu kita ketahui di sini adalah tradisi hasanah intelektual Islam, yakni istilah pembaruan dalam konteks ini berawal dari kata bahasa Arab, yakni tajdid. Nah, istilah lain adalah modernisme. Kemudian dari tajdid ini, pembaruan ada juga mengenai islah, makna perubahan dalam konteks yang lebih luas, ya. Kemudian tradisi modern ini, istilah ini level operasional di lapangan di masyarakat menampakkan dalam bentuk gerakan purifikasi atau pemurnian Islam, ya. Maksudnya apa purifikasi pemurnian Islam? Tentunya dalam ajaran Islam harus sesuai dengan syariah, Al-Quran dan hadis, ya. Nah, berpangkal pada pemaknaan ini bahwa ada dua term, tajdid dan islah. Dari para pemikir Islam terjadi perbedaan dalam memberikan arti konseptual dalam pembaruan Islam itu. Di satu pihak ada sebagian yang melakukan pemilahan secara ketat, pembaruan tajdid, perbaikan, perubahan, tetapi ada pula yang menginklusikan makna perbaikan itu dalam konsepsi pembaruan Islam. Saya mengutip dari Prof. Din Samsudin bahwa pembaruan Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualis nilai-nilai Islam dalam kehidupan, baik pribadi, profesi, sosial, dan masyarakat. Pembaruan pertama dalam Islam menunjuk pada usaha melakukan perubahan, adanya kesadaran dan keprihatinan umat Islam atas kondisi internal kemunduran yang dialaminya. Kedua, ajaran Islam, khususnya hasil ijtihad dan pemikiran, merupakan sasaran pembaruan Islam. Dengan kata lain, pembaruan Islam sama sekali tidaklah berpretensi atau melakukan perubahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, karena Islam sudah likuli zaman wa makan. Islam itu sudah sesuai zaman dan tempat, mau dari awal sampai hari akhir. Islam itu likuli zaman wa makan. Ketiga, subjek pembaruan Islam dalam para pembaru bukan dari kalangan outsider eksternal. Jadi begini teman-teman, dalam Islam, tradisi Islam dulu ya tradisional. Kemudian karena ada perubahan dan dinamika perkembangan zaman, maka diperlukanlah perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan yang menuju dan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, asal tidak melanggar sesuai koridor Islam, yakni Al-Quran dan hadis atau sunnah, ya. Perbaikan dan pembaruan itu dalam semua aspek bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ya, muamalah. Tapi dalam akidah dan syariah tentunya tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan atau pembaruan, ya,
Namun perlu ijtihad lebih khusus ya dari para alim ulama. Oke. Pembaruan dalam Islam sebagaimana disampaikan oleh Hussein Nasir dikategorisasikan menjadi 3 model. Pertama, Islam tradisionalis, modernis, dan fundamentalis. Ya. Kemudian, landasan pembaruan dalam Islam, saya mengutip Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Pembaruan Islam pada umumnya landasan normatif sekaligus teologis. Yang dimaksud adalah pembaruan di sini berupa wahyu yang baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis, yang di dalam terkandung makna pentingnya dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, teman-teman mungkin sering dengar ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum atau pribadi kita selama kita tidak mau berubah, tidak mau melakukan pembaharuan, ya, tidak melakukan suatu amalan atau aktivitas kita yang progresif ke arah yang lebih baik. Allah tidak bisa kecuali diri kita sendiri yang melakukan aktivitas perbaikan dan pembaruan baik secara pribadi, profesi kalian. Kemudian, apa sih fundamentalisme itu? Pertama, bersifat regresif. Karena Islam ya, romantisme kepada Islam ideal sebagaimana dipahami dan diamalkan kaum muslimin generasi setelah ya. Kaum fundamentalis ya, wujud Islam yang ideal sebagaimana dipahami dan dipraktekkan oleh generasi salaf. Kedua, gerakan dakwah lebih difokuskan pada upaya purifikasi pemurnian Islam dari segala bentuk bid'ah khurafat. Karena dalam pandangannya hal ini menjadi penyebab utama kemunduran Islam dan kekalahannya dari kolonialis Barat. Saya mengutip dari Taylor bahwa kaum fundamentalis adalah kelompok yang melakukan pendekatan konservatif, yang melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekan kepada pemurnian doktrin. Kemudian menurut Johan Effendi, gerakan Salafi agendanya membersihkan akidah atau kepercayaan umat Islam, ya, mengandung unsur-unsur syirik, tahayul, bid'ah, khurafat yang tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian metodologi pemahaman terhadap teks wahyu menggunakan pendekatan tekstual literal dan sangat minim dalam perlibatan akal untuk memahami teks-teks doktrin Islam. Tradisionalis kelompok ini ya, maka muncul nih mazhab-mazhabnya. Kemudian merujuk pada ajaran Islam yang sudah terkodifikasikan ke dalam mazhab, telah terbakukan sesuai dengan model keberagaman yang dimiliki atau yang dipilihnya yang mengikuti tradisi mazhab-mazhab tersebut, maka disebut tradisionalis mazhabi. Kemudian yang terakhir teman-teman mahasiswa, bahwa Islam modern di sini adalah perubahan dan dinamika zaman, bersifat rasional, ilmiah, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia modern. Mukti Ali, modernisme adalah faham yang bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi kesimpulannya bahwa ada Islam tradisionalis, Islam tengah-tengah, dan Islam reformis atau modernis atau modernisme.
Nah, tentunya semua itu akan melahirkan sebuah pemikiran, perilaku, dan mazhab aliran dalam gerakan Islam. Nah, tentunya kalian di kampus harus berpikir, berperilaku modernisme, ya, rasional dan ilmiah, karena perubahan dinamika zaman itu selalu berubah, ya, selalu menuju ke arah modern, tidak bisa dunia ke arah belakang, tentu akan bergerak ke depan terus. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga dari materi ini bisa menambah wawasan kalian dan lebih baik lagi ketika kalian bisa menerapkan, yakni berperilaku, berpikir Islam modernis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.